Hai teman-teman, balik lagi di My Story Channel. Oke, di video kali ini aku mau membahas soal yang berkaitan dengan kontrasepsi atau KB. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan share channel ini supaya aku lebih semangat untuk bikin video ke teman-teman. Dan untuk yang mau gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang ada di description box supaya nanti teman-teman yang pengen tanya jawab atau diskusi lebih banyak bisa langsung aja di Telegram. Baik itu yang mau UKOM ataupun tes CPNS dan P3K. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Nomor 1, seorang perempuan berusia 17 tahun baru menikah 1 bulan bersama suaminya, datang ke bidan dengan maksud ingin menunda kehamilan 6 bulan dengan ikut KB. Saat ini, klien sedang haid hari keempat. Untuk menentukan alat kontrasepsi pasangan tersebut, bidan perlu melakukan konseling tentang A. Cara kerja alat kontrasepsi, B. Efek samping alat kontrasepsi, C. Macam-macam alat kontrasepsi, D. Lama penggunaan alat kontrasepsi, E. Pemasangan alat kontrasepsi. Nah, kita tahu bahwa dalam langkah konseling KB itu kita mengenal yang namanya 17. Apa aja sih 17 itu? Jadi 17 itu adalah singkatan ya teman-teman. Sa-nya itu adalah sapa dan salam. Sebelum kita melakukan konseling, yang paling utama kita lakukan adalah menyapa dan memberikan salam ke klien kita. Kemudian T, tanyakan kontrasepsi yang diinginkan klien. Nah, biasanya itu kan ada klien yang datang ke kita itu belum tahu pengen kontrasepsi seperti apa. Berarti yang harus kita lakukan adalah yang U, menguraikan atau menjelaskan macam-macam kontrasepsi kepada klien. Baru setelah itu membantu klien menentukan pilihannya. Nah, biasanya itu klien itu ada yang bilang pengen kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI karena sedang menyusui. Nah, misalkan di sini kita udah jelaskan nih macam-macam kontrasepsinya, kita bantu kliennya. Kontrasepsi yang tepat itu adalah IUD gitu kan, yang tidak mengganggu produksi ASI-nya. Baru setelah itu, jika kliennya sudah menentukan pilihannya, kita jelaskan IUD itu cara kerjanya seperti apa, terus efek sampingnya bagaimana gitu. Setelah itu yang terakhir adalah U, kunjungan ulang. Kita menjelaskan ke klien kapan harus kunjungan ulang setelah dilakukan pemasangan KB. Kita lihat di soal nomor 1. Soal nomor 1 itu ibunya datang pengen menunda kehamilan, tapi belum tahu nih KB-nya apa. Berarti konseling yang tepat yang kita lakukan adalah menjelaskan dulu macam-macam alat kontrasepsinya itu apa aja, yaitu berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 2. Seorang perempuan berusia 22 tahun akan menikah tanggal 15 April 2019. Namun, ia bersama calon suaminya belum ingin memiliki anak dalam waktu 3 tahun perkawinan. Pasangan tersebut belum tahu alat kontrasepsi yang akan dipilih. Perempuan tersebut dan calon suaminya datang ke tempat praktik bidan untuk konseling pranikah. Pilihan alat kontrasepsi klien dan pasangannya pada kasus tersebut adalah yang bersifat A. Efektif permanen, B. Sederhana, C. Reversible, D. Alami, dan E. Jangka panjang. Nah, jadi biasanya untuk pasangan yang belum ingin punya anak atau menunda kehamilan, kita pilihkan kontrasepsi itu yang bersifat reversible. Kenapa? Karena kontrasepsi yang reversible itu apabila dilepaskan penggunaannya itu akan segera mengembalikan kesuburannya. Karena di sini kan pasangannya hanya ingin menunda dalam waktu 3 tahun. Setelah itu berarti ingin memiliki anak. Berarti yang tepat itu adalah yang C, reversible. Lanjut nomor 3. Seorang perempuan berusia 25 tahun akseptor KB suntik datang ke BPS mengeluh sejak menggunakan alat kontrasepsi tersebut mengalami haid tidak teratur dan flek-flek. Keadaan pada kasus di atas perlu diwaspadai apabila A. Berat badan meningkat, B. Terasa pusing dan lemas, C. Menstruasi tidak teratur, D. Tekanan darah 140/90 mm hidrogirum, E. Perdarahan lama dan menjadi banyak. Data fokusnya adalah ibunya mengalami haid yang tidak teratur dan flek-flek. Berarti yang perlu kita waspadai adalah yaitu yang E. Perdarahan menjadi lama dan banyak karena berkaitan dengan haid yang tidak teratur tadi, ditakutkan nantinya lama-kelamaan bisa menjadi lama dan menjadi banyak. Lanjut ke nomor 4. Seorang perempuan berusia 29 tahun, P2AA0, memiliki anak kedua yang sudah berusia 2 tahun. Klien datang ke BPS hendak memakai alat kontrasepsi. Sebelum melahirkan anak kedua, ia memakai KB suntik, tetapi badannya menjadi sangat gemuk. Rasionalisasi dari alat kontrasepsi yang dipakai adalah
A. Menunda kehamilan, B. Membatasi kesuburan, C. Mengakhiri kehamilan, D. Menjarangkan kehamilan, E. Mengakhiri kesuburan. Oke, kita lihat yang A. Untuk menunda kehamilan ini bukan ya teman-teman, karena biasanya menunda kehamilan itu untuk pasangan yang baru menikah dan belum pengen punya anak. Sedangkan di sini ibunya itu sudah punya anak 2. Nah, kemudian yang B, membatasi kesuburan juga kurang tepat. Yang C, mengakhiri kehamilan, itu juga bukan. Karena kalau mengakhiri kehamilan itu, misalkan kondisi ibunya ini sedang hamil, tapi ada suatu masalah dalam kehamilannya sehingga harus diterminasi kehamilannya. Sedangkan di sini ibunya kan tidak sedang hamil. Yang D, menjarangkan kehamilan, ini bisa kita simpan ya teman-teman. Kita lihat dulu yang E. Yang E mengakhiri kesuburan. Mengakhiri kesuburan artinya ibunya tidak ingin lagi punya anak. Nah, ini juga sepertinya kurang tepat. Karena di sini kan ibunya juga dalam usianya itu masih belum usia yang beresiko gitu ya. Jadi lebih tepatnya itu adalah yang D, menjarangkan kehamilan. Nomor 5, seorang perempuan berusia 25 tahun P1A0 melahirkan 6 bulan yang lalu. Klien belum KB dan ingin memakai kontrasepsi, tetapi yang tidak mengganggu ASI dan takut bila menggunakan alat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 120/70 mm hidrogirum. Selama ini ia memberi ASI eksklusif dan belum pernah haid. Tindakan yang pertama dilakukan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Pemeriksaan TTV, B. Pemeriksaan PP-TES, C. Lakukan konseling KB, D. Memberikan informed consent, E. Lakukan pemeriksaan in speculo. Jadi di sini data fokusnya adalah ibunya itu datang pengen KB dan dia udah menyebutkan nih pengennya yang tidak mengganggu ASI dan dia biasanya takut bila menggunakan alat. Nah, jadi kalau yang A, pemeriksaan TTV itu kurang tepat karena di sini udah diukur tekanan darahnya, teman-teman. Kemudian kalau yang B, pemeriksaan PP-TES juga kurang tepat. Di sini ibunya masih dalam tahap konseling. Jadi belum masuk ke tahap pemberian KB-nya atau kontrasepsinya itu. Terus yang C, lakukan konseling KB. Nah, ini tepat ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini ibunya kan baru datang nih, pengen pakai KB. Dia bilang sudah bilang nih yang sesuai dengan kebutuhannya itu yang seperti apa gitu kan. Berarti kita masih harus melakukan konseling. Konseling yang berkaitan dengan kebutuhan ibunya ini gitu. Kalau yang D, memberikan informed consent juga belum, karena kita belum menentukan KB seperti apa nih yang harus dipakai. Jadi belum ada persetujuan yang harus ditandatangani. Kemudian yang E, lakukan pemeriksaan in speculo juga belum, karena belum tahu KB yang ingin digunakan itu apa. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang C, lakukan konseling KB. Lanjut ke nomor 6, seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke BPM. Klien ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang AKDR agar tidak memiliki anak lagi. Tindakan awal yang dilakukan oleh bidan tersebut adalah A. Melakukan pemasangan AKDR, B. Memberikan informasi KB AKDR, C. Mempersiapkan peralatan AKDR, D. Memberikan konseling peralatan AKDR, E. Memberikan informed choice kontrasepsi. Nah, berdasarkan langkah 17 tadi, di sini ibunya udah tahu pengen KB-nya itu AKDR. Berarti yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang AKDR ini, gitu kan. Berarti dari option yang tepat itu jawabannya adalah yang B, memberikan informasi KB AKDR. Lanjut nomor 7, seorang perempuan yang baru saja menikah datang ke bidan untuk konseling. Klien mengatakan ingin menggunakan KB yang praktis. Klien masih bingung dan takut terjadi penularan penyakit menular seksual karena dulunya perempuan tersebut adalah mantan PSK. Alat kontrasepsi yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. IUD, B. Implan, C. Kondom, D. Pil progesteron, E. Suntik 3 bulan. Data fokusnya adalah ibunya takut terjadi penularan penyakit menular seksual. Nah, satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa melindungi dari penularan penyakit menular seksual itu adalah kondom. Berarti jawaban yang tepatnya itu adalah C, kondom. Nomor 8, seorang perempuan berusia 20 tahun datang bersama suami ke BPM. Klien mengatakan semalam melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang tepat digunakan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Pil progestin, B. Pil kombinasi,
C. Suntik 1 bulan, D. Suntik kombinasi, E. Kontrasepsi darurat. Nah, ini udah tahu semua ya, pasti ini jawaban yang tepatnya itu adalah E. Kontrasepsi darurat, karena biasanya memang untuk klien atau pasangan suami istri yang melakukan hubungan tapi lupa menggunakan alat kontrasepsi, maka yang harus segera diberikan itu adalah kontrasepsi darurat. Lanjut nomor 9, sepasang suami istri memiliki 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sang istri telah berusia 34 tahun. Ketika melahirkan anak terakhir, dokter mengatakan bahwa ibu memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan jika ibu hamil lagi. Sedangkan ibu tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi. Metode yang sebaiknya dianjurkan untuk kasus tersebut adalah A. MOW, B. MOP, C. Kondar, D. AKDR, E. Implan. Nah, di sini soal ini tuh saya kirimkan sebelumnya ke grup Telegram dan banyak, hampir 80% itu menjawab salah. Jadi jawabannya itu yang A, MOW. Nah, kita harus fokus ya teman-teman. Di sini data fokusnya ibunya itu bilang tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi. Berarti yang harus menggunakan alat kontrasepsinya itu adalah si suaminya. Dan metode yang tepat itu adalah yang B, MOP. Harus fokus ya teman-teman baca soalnya supaya tidak salah untuk menjawab. Nah, lanjut nomor 10. Seorang perempuan berusia 21 tahun datang ke BPM mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi kondom. Cara kerja alat kontrasepsi tersebut adalah A. Memakan sel sperma, B. Memperlambat transportasi sperma, C. Menebalkan lapisan endometrium, D. Menyebabkan sel membran sperma pecah, E. Menghalangi pertemuan sperma dan sel telur. Nah, ini pasti udah tahu ya jawaban yang tepatnya itu apa. Jadi yang tepatnya itu adalah E. Menghalangi pertemuan sperma dan sel telur. Kalau yang A, memakan sel sperma, itu bukan ya teman-teman. Kalau yang B, memperlambat transportasi sperma, juga enggak. Kemudian yang C, menebalkan lapisan endometrium, juga bukan. Ini biasanya kayak yang IUD atau implan yang seperti itu. Kemudian yang D, menyebabkan sel membran sperma pecah, itu juga bukan. Jadi kalau kondom itu kita juga udah tahu ya, karena dia itu melindungi dimana supaya sperma itu tidak masuk ke dalam ovariumnya si perempuan. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah yang E, menghalangi pertemuan sperma dan sel telur. Nah, itu tadi 10 soal yang berkaitan dengan kontrasepsi ya teman-teman, supaya apa yang saya jelaskan bermanfaat ke teman-teman dan bisa teman-teman pahami. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua.